Baik, selamat siang teman-teman semua. Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang Sabtu siang di jam kritis menuju makan siang memilih untuk berkumpul di sini. Ruangannya sangat penuh seperti yang teman-teman lihat dan ini semoga menunjukkan juga betapa besar antusiasme dan kepedulian sebenarnya teman-teman di komunitas FPCI tapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap arah kebijakan iklim Indonesia di bawah administrasi Pak Presiden Prabowo. Dan kita akan berdiskusi di timing yang sangat, momentumnya masih sangat hangat gitu ya. Karena baru setelah COP 29 kemarin, di mana utusan Presiden bidang energi dan iklim, Pak Hashim Joyo Hadikusumo sempat menyebutkan beberapa angka atau target gitu ya, yang diharapkan akan Indonesia capai dalam beberapa waktu ke depan. Baik itu yang terkait dengan energi terbarukan, katanya meningkatkan kapasitas 75%, merehabilitasi 12 juta hektar lahan hutan, serta potensi perdagangan karbon Indonesia yang diestimasi di 557 juta ton. Di hadapan kita pada pagi hari ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5 narasumber yang adalah sumber terbaik sebenarnya ya untuk menggali lebih lanjut. Seperti apa sih sebenarnya yang bisa kita harapkan di bawah administrasi ke depan 5 tahun ini untuk kebijakan Indonesia iklimnya ke level selanjutnya. Saya akan perkenalkan dulu sebelumnya pertama mitra dari sesi ini. Jadi setiap sesi di FPC ini ada mitranya dan untuk sesi ini mitranya adalah Universitas Pasundan. Boleh tepuk tangan untuk Universitas Pasundan. Dan di sini kita punya 5 narasumber, saya perkenalkan satu persatu. Selamat siang, yang pertama Bapak Priyanto Rohmatullah. Bapak Direktur Lingkungan Hidup di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pak. Apa kabar pagi ini, Pak? Selamat siang, Bapak Sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Siap. Kita punya Bappenas, kemudian langsung ke BUMN yang paling bertanggung jawab atas banyak yang akan kita berusaha capai ke depan. Di sini ada Executive Vice President dari PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara, Ibu Kamia Handayani. Boleh tepuk tangan? Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selanjutnya ini yang saya kira banyak di antara kita juga sudah sangat kenal ya. CEO dari PT Rimba Makmur Utama dan sekarang Permanent Chair dari ASEAN Alliance on Carbon Market, Pak Darsono Hartono. Boleh tepuk tangan untuk Pak Darsono. Selamat siang teman-teman sekalian. Selanjutnya ini saya selalu lihat website untuk semua data terkait dengan kondisi sektor energi di Indonesia ini. Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif dari Institute of Essential Services Reform atau IESR. Dan last but definitely not least, Chief Executive Officer dari WWF Indonesia, Bapak Aditya Bayunanda. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Nah, kita akan mulai dari high level dulu, jadi saya ingin mulai dari Bappenas tentu saja. Kita mulai dari bagaimana Pak Priyanto melihat, karena salah satu kata kunci yang selalu kita ingat kalau di awal pemerintahan Pak Prabowo ini kan target ekonomi, pertumbuhan ekonomi 8% ini ya Pak. Kemudian juga ada banyak target, ini sekarang target-target terkait aksi iklim gitu. Nah, bagaimana Bappenas memainkan peran dalam melihat beberapa target ini yang mungkin apakah mereka saling mendukung atau bagaimana caranya memastikan agar mereka juga konsisten untuk ke arah pertumbuhan yang memang juga rendah karbon. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Fu. Jadi Bapak sekalian teman-teman ya, teman-teman mahasiswa nih banyak kan ya. Jadi gini, kita sebenarnya punya recent condition ya di COP 29 kemarin ya. Ini saya berangkat dari situ aja dulu ya. Karena kami juga kemarin hadir di sana. Ada juga nih Pak Darsono juga hadir. Saya nggak tahu Bu Kamia juga apakah hadir ya. Karena banyak sekali di sana yang hadir. 600 orang Indonesia ke sana ya. Tapi sebenarnya lebih kecil daripada tahun lalu ya. Nah, saya kira ada beberapa hal yang menjadi issues ya terkait dengan isu climate change ini. Pertama adalah memang kita tidak cukup progresif ya di dalam upaya-upaya untuk penurunan emisi ya. Ini sebetulnya the world is desperate ya. Jadi tidak cukup progresif, bahkan kita tidak hampir menyentuh 1,5 derajat kenaikan suhu bumi ya. Jadi sekarang 1,48. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti kita bersama karena upaya climate change ini kan upaya yang saya kira butuh
komitmen bersama. Ya, ada beberapa hal yang menjadi sorotan bahwa kita memang ada beberapa hal di COP itu yang tidak bisa kita agreed ya. Nah, termasuk terkait dengan loss and damage fund ya, kemudian juga new collective qualified goals ya, NCQGC ya. Ini juga tidak bisa achieve. Nah, kita juga membawa beberapa isu ya terkait dengan misalnya untuk penurunan net zero emission. Ini udah pasti ya. Nah, peran Bappenas saya kira kita sekarang punya Undang-Undang 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045. Ini menjadi anchor ya teman-teman semua. Jadi upaya penurunan emisi ya tentu saja ini akan kita kawal ya. Bahkan memang di undang-undang kita set target 2025 sebagai baseline dan 2045 nanti sebagai target goal. Tapi memang untuk penurunannya net zero emission kita harapkan di 2060 or sooner ya. Jadi ini menjadi hal yang sangat krusial. Nah, tentu saja peran kita ya dalam mengawal ini termasuk nanti untuk just transition-nya atau untuk transisi energi kita sudah buat roadmap gitu ya. Pentahapan apa yang akan kita kerjakan selama 5 tahun ke depan khususnya sekarang yang lagi kita garap untuk rencana pembangunan jangka menengah ya 2025-2029. Jadi roadmap-nya seperti itu ya. Tetapi kita memang masih akan ada banyak tantangan ya. Termasuk penggunaan energi fosil yang terus meningkat ya. Ini apalagi kita punya nanti target atau optimis untuk pertumbuhan ekonomi 8% ya. Ini akan banyak sekali kegiatan ekonomi ekstraktif ya, yang tentu saja akan menimbulkan pengaruh terhadap isu lingkungan hidup. Ya, jadi tapi kita akan mengawal ya, karena isu tentang penurunan emisi itu tidak lepas dari isu lain, seperti misalnya untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup ya, dan juga termasuk untuk mengadres isu biodiversity. Jadi ini connected ya, nggak bisa kita bicara masalah penurunan emisi tetapi kita melupakan yang lain. Nah, kita akan mengawal itu, Mbak. Ya, jadi tidak mungkinlah kita, karena beberapa hal saya kira menjadi hal yang sangat mendukung ya, termasuk ekonomi hijau ya. Jadi penurunan emisi, kemudian kita penurunan peningkatan kualitas lingkungan hidup, kemudian terkait juga dengan perbaikan menjaga biodiversity dan juga ekonomi sirkular. Ini semuanya kita arahkan dalam konteks untuk transisi ekonomi hijau kita. Dan ini saya kira banyak sekali yang akan mendapatkan manfaat ya, termasuk green job. Ya, green job ini kita harapkan juga tumbuh hampir 1,5 juta dari tambahan dari lapangan kerja yang ada. Tapi ini nggak gampang ya, butuh komitmen kita semua, terutama dalam menjaga tentu saja balancing untuk antara ekonomi linier dengan isu lingkungan. Saya kira itu ya, mungkin kalau nanti detailnya saya juga siap. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Prianto. Saya kira tadi sudah digambarkan dengan cukup jelas ya. Jadi ada beberapa dokumen perencanaan atau target-target perencanaan yang semuanya coexist di dalam satu ekosistem yang sama. Baik itu tadi ada RPJPN, kemudian sekarang yang sudah ada draftnya itu RPJPN 2025-2029 gitu. Kemudian pada saat yang bersamaan ada target-target ekonomi dan juga tetap komitmen untuk penurunan emisi tadi di yang lebih jangka panjang ya, ke arah net zero. Nah, sehingga yang jadi penting tentu saja adalah turunannya ketika kita masuk ke sektor, baik itu sektor energi maupun sektor lahan ya, sebagai mungkin dua sektor utama yang berkontribusi besar terhadap emisi Indonesia. Ibu Kamia Handayani, Presiden Prabowo berencana untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik hingga 75%, kemudian juga banyak pembicaraan seputar smart grid ya sebagai upaya untuk distribusi. Belum lagi kalau dari aspek social equity, tentu saja kita harus prioritaskan juga untuk luar Jawa ya, agar akses listrik juga bisa mencapai daerah-daerah yang paling membutuhkan. Nah, bagaimana PLN melihat target ini, apakah visible untuk dilakukan, lalu apa tantangan yang kira-kira sudah bisa diantisipasi dari sekarang? Terima kasih Kak Apu.
Senang sekali berada di sini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin pertama saya ingin kembali mengajak teman-teman semua untuk mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto pada saat inauguration ya, beberapa waktu yang lalu. Jadi beliau menyampaikan bahwa kita harus mandiri energi gitu. Nah kemudian dalam mandiri energi itu disebutkan juga bahwa kita harus memanfaatkan sumber-sumber energi lokal, termasuk energi terbarukan, diantaranya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang berbasis air, kemudian juga pembangkit listrik tenaga berbasis geothermal dan beberapa EBT lainnya. Nah tadi dibicarakan mengenai jaringan cerdas gitu ya. Nah pembangkit-pembangkit seperti PLTA dan PLTP atau panas bumi itu adalah pembangkit yang kalau di PLN istilahnya dispatchable atau baseload. Jadi dia bisa kita atur produksinya. Untuk PLTP biasanya dia bisa 24 jam beroperasi. Jadi dalam setahun itu 90% dia bisa beroperasi, sisanya kan harus ada maintenance dan lain-lain. Jadi dia sangat bisa diandalkan. Untuk hydro juga seperti itu. Memang hydro ada ada waktu-waktu di mana dia misalnya kalau musim kering ya agak berkurang, tetapi sepanjang tahun dia bisa beroperasi. Nah, namun karakteristik dari kedua pembangkit itu memang karena dia bersumber dari alam, maka lokasinya juga tertentu. Jadi dia tidak selalu berada di lokasi yang memang di mana kebutuhan listrik paling besar. Biasanya kan kalau kebutuhan listrik itu besar di kota-kota besar ya, di perkotaan. Sementara lokasi mereka biasanya ada di daerah-daerah terpencil, bahkan di hutan lindung gitu. Sehingga tadi yang namanya jaringan itu dibutuhkan. Jadi jaringan transmisi itu adalah mungkin kalau sering melihat tower-tower tinggi itu untuk mengalirkan energi dari yang jauh, seperti di Jawa ini kan kita dari Jawa Timur kita tarik ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat itu bisa gitu. Atau sebaliknya dari Jawa Barat tarik ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu melalui jaringan transmisi. Ada orang yang bilang there is no transition without transmission katanya ya. Jadi kalau tanpa itu, tanpa adanya jaringan transmisi memang agak sulit kita untuk mengevakuasi energi hijau yang letaknya jauh dari pusat demand. Karena memang kita ada salah satu challenge-nya adalah adanya mismatch antara pusat dari sumber energi terbarukan tersebut dengan pusat demand-nya. Jadi kita menyebutnya jaringan transmisi itu sebagai green enabling transmission line. Jadi jaringan transmisi yang memungkinkan terevakuasinya energi-energi hijau ke pusat beban. Nah kemudian ada satu hal lagi, karena ke depan sebagaimana tadi disampaikan oleh Kak Afu ya, ada 42 GW energi terbarukan yang karakteristiknya beda nih dengan PLTP dan PLTP dan PLTA, yaitu PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu dari angin, dan satu lagi pembangkit listrik tenaga surya dari matahari. Mereka memiliki karakteristik yang unik gitu ya, yaitu mereka memiliki karakter yang intermittent ya disebutnya. Jadi mereka kadang ada, kadang tidak. Jadi sangat tergantung pada cuaca. Sehingga dibutuhkan jaringan juga yang cerdas untuk bisa mengantisipasi itu. Karena selama ini kan di PLN kita masih banyak rely ke pembangkit fosil yang memang dispatchable tadi ataupun pembangkit energi terbarukan yang dispatchable, sehingga belum siap sepenuhnya untuk menerima karakteristik tersebut dalam jumlah yang masif. Namun karena kita merencanakan 42 GW sampai 2040, tentu kita harus mulai merencanakan yang namanya smart grid. Jadi sudah mulai dibangun misalnya advanced control center. Jadi control center di Jawa Bali ini sudah mulai dimodernkan supaya dia bisa menerima, beradaptasi dengan karakteristik pembangkit listrik yang karakternya itu tidak stabil. Karena kalau misalnya tidak, itu akan mengganggu sistem dan bisa malah menyebabkan sistemnya blackout gitu ya. Jadi dua tantangan utama yang memang strateginya adalah kita harus mengembangkan transmisi cerdas dan juga jaringan distribusi cerdas, bahkan untuk pembangkit flexible power generation juga. Pak Febi banyak bikin kajian ya tentang flexible power plant. Jadi bagaimana pembangkit juga bisa fleksibel dalam menghadapi dalam menghadapi perubahan-perubahan dari sekitarnya. Mungkin itu dulu ya Kak Afu. Baik, terima kasih banyak. Ini sebenarnya
transmisi ini kadang-kadang memang tidak terlalu dibicarakan, mungkin karena tidak seseksi pembangkit gitu ya. Padahal saya juga ketika pertama kali belajar tuh banyak energi bisa terbuang hanya karena kalau transmisi tidak smart atau tidak efisien gitu. Jadi sebenarnya kalau kita membicarakan penurunan emisi, memperbaiki jaringan transmisi yang lebih efisien aja itu efficiency gainnya bisa sangat-sangat signifikan gitu ya. Jadi ini akan menjadi salah satu fokus ke depan mudah-mudahan. Dan tadi 42 gigawatt teman-teman target pembangkit baru ya dari berbagai sumber terbarukan tadi, angin dan surya untuk mencapai total kapasitas 75 gigawatt. Tadi saya Google sedikit untuk tahu 42 gigawatt ini sebesar apa sih gitu. Terus ternyata Singapura itu total untuk keseluruhan negaranya sekitar 12 gigawatt. Jadi ini bayangan 42 gigawatt ini besar gitu ya sebenarnya sebagai proyek dan harus kita kawal dan dorong bersama-sama. Dan ini topik untuk Pak Feby selanjutnya. Tentu saja akan membutuhkan banyak investment, tentu saja membutuhkan banyak political will, seperti biasa, dan kata kunci dari sesi hari ini kan sebenarnya to the next level nih Pak Feby, tidak business as usual gitu. Nah, confidence levelnya ISR seperti apa melihat target yang didorong ini, apakah benar-benar bisa tercapai atau apa yang sudah bisa diantisipasi dari sekarang bahwa akan jadi tantangan? Silakan Pak. Saya kayak Pak Prabowo, I am an optimist. Oke. Ya, jadi dia kan bilang begitu di pidatonya, jadi saya juga an optimist. Tapi saya aware dengan apa yang kita hadapi, masalah kita ya. Kenapa sih, pertanyaannya kan kenapa sih untuk mencapai target 23% energi terbarukan di 2025 aja kita gagal. Sekarang bauran kita masih 13-14%. Ya, dari target misalnya investasi 2,8 miliar dolar tahun ini mungkin less than 2 billion ya yang bisa dipenuhi. Itu terjadi selama 10 tahun terakhir. Jadi adakah ruang untuk confidence gitu ya kira-kira? Ada nggak ruang untuk optimis? Ya kita harus, tapi kita harus memahami bottleneck-nya ada di mana. Kalau tadi Bu Kamia bilang there is no transition without transmission, saya mau bilang there is no transition without proper financing atau suitable financing. At the end is about money. Kita harus punya uang gitu, punya uang buat berinvestasi. Ya, jadi kasih aja kira-kira gambarannya apa yang disampaikan Pak Hasyim di Baku di COP ya. Kebetulan saya ada, Pak Darsono ada, Bu Kamia, dan mungkin sebagian besar kita ada ya ketika Pak Hasyim pidato di Baku, dan melihat dari apa yang disampaikan, untuk mencapai yang 100 billion dollars, 100 gigawatt ya 2040 yang rencananya PLN, itu butuh 235 miliar dolar. Berarti setiap tahun kita akan butuh more or less 15 sampai 17 miliar dolar kan gitu kira-kira ya. Duitnya dari mana orang sekarang mau 2 miliar aja susah banget gitu. Ini harus scaling up gitu, 6-7 kali lipat gitu ya. Nah, saya melihat ini sebuah kesempatan untuk membenahi bottleneck tadi. Jadi kita membongkar bottleneck tadi. Kalau itu nggak dibongkar, sampai kapanpun nggak akan jadi transisi energi kita itu, karena nggak ada pendanaan. Nah, ada 3 persoalan mendasar sebenarnya kalau kita lihat ya. Kenapa sih kita nggak bisa membangun cepat renewable energy, itu ada 3 persoalan mendasar yang ini menurut saya harus dibenahi oleh pemerintahan sekarang kalau kita ingin transisi energinya berhasil. Ya, yang berkaitan dengan pendanaan. Jadi 3 masalah dasar berkaitan dengan pendanaan. Yang pertama itu soal kualitas kebijakan dan regulasi. Kualitas kebijakan dan regulasi kita selama ini menjadi persoalan bagi investor. Saya ambil contoh ya, kebijakan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. TKDN itu bagus karena dia bisa mendorong pertumbuhan industri kita. Ya, tapi kita harus lihat juga kalau industrinya nggak ada gimana? Karena untuk ada TKDN yang tinggi itu harus ditopang oleh ada investasi di industrinya, ada investasi di rantai pasok. Misalnya TKDN yang tinggi itu modul surya, ya, yang tadi dibilang untuk PLTS mengubah sinar matahari jadi listrik. Ya, kalau kita mau mencapai tingkat TKDN 60%, itu kita harus punya industri sampai dengan industri sel surya. Jadi ada industri sel surya, ada industri modul, ada kaca. Kacanya bukan kaca sekedar kaca biasa ya, harus ada kaca khusus. Ya, yang memang itu harus ada ya. Jadi kemudian itu bisa untuk mencapai TKDN tinggi. Nah, TKDN ini menjadi persoalan khususnya buat PLN. Untuk dapat pendanaan yang murah dari apa?
dari lembaga keuangan internasional, KfW, ADB, World Bank ya. Karena apa? Karena mereka nggak boleh, ya di satu sisi mereka nggak boleh tuh ada preference gitu loh, kira-kira untuk bikin lelang yang kompetitif. Jadi ada berapa? 3 billion dollars ya yang nggak bisa didanai tuh. Itu salah satu. Nah, belum lagi regulasi yang lain yang tumpang tindih ya. Nah, yang kedua itu adalah perceived risk. Nah, Indonesia ini risikonya dianggap tinggi oleh investor. Kenapa? Kalau kita lihat sektor kelistrikan di Indonesia itu heavily regulated dan monopolistik. PLN itu ditugaskan menyediakan listrik, menanggung risiko permintaan, demand risk, sama jadi off taker. Jadi kalau ada orang mau investasi bangun pembangkit di Indonesia, kalau PLN nggak mau beli, itu nggak bakal didanai. Tapi PLN beli itu sesuai dengan siapa yang mau beli listriknya PLN. Kita lihat kemarin COVID begitu pertumbuhan turun, over capacity PLN 5 gigawatt. Padahal itu kontrak yang tiap tahun harus dibayar. Sampai harus negosiasi, proyeknya ditunda dan lain sebagainya. Di mata investor ini kalau kayak begini berat nih gitu ya. Nah ini harus dibenahi menurut saya. Risiko-risiko untuk investasi itu harus dikurangi. Dan yang ketiga, ini juga penting, itu saya bilang market capacity. Market capacity-nya apa? Kemampuan pelaku-pelaku di dalam negeri untuk menawarkan proyek yang bankable. Ya, sederhananya gini deh. Kalau kita minjem ke bank, saya mau minjem uang 1 juta. Bank nggak akan ngasih uang 1 juta kan? Pasti dia akan tanya, kamu usahanya butuh 1 juta. Kamu bisa menyediakan modal sendiri berapa? Yang kita bilang sebagai equity. Equity-nya bank di Indonesia mintanya minimum 20-35%, kalau BUMN mungkin agak rendah. Tapi kalau swasta bisa 30-35%. Dia tuh akan lihat itu. Yang lain adalah kamu bisa nggak ngasih agunan yang 120% dari nilai pinjaman kamu. Kalau saya mau minjem uang 1 juta, agunan saya harus 120% dari sana. Nah, kalau ini nggak memenuhi, proyek itu udah dinyatakan tidak bankable oleh bank. Belum lagi tadi persoalan regulasi dan segala macam. Ini yang saya bilang market capacity kita tuh rendah. Jadi emang ini harus dibenahi ya. Jadi poin saya adalah kalau kita ingin melakukan tadi transisi energi dengan cepat, bottleneck tadi untuk pembiayaan harus benar-benar diselesaikan. Ya semoga langkah-langkah yang dilakukan sekarang misalnya dengan memasukkan PLN ke Danantara, saya lihat skemanya mungkin bisa tuh ya untuk membantu keuangan PLN. Saya juga berkali-kali mengatakan PLN untuk membangun transmisi itu butuh pendanaan yang murah. Kenapa? Bangun transmisi itu untungnya kecil. Bakal kalau kita bilang IRR itu bisa minus. Selama ini kalau bangun transmisi, kalau pembiayaan suku bunganya nggak konsesional finance, yang kemudian pengembaliannya jangka panjang, itu nggak akan bankable gitu kira-kira. Jadi untuk itu ya pemerintah harus chip in gitu kira-kira ya. Jadi harus menyediakan pendanaan bagi PLN untuk bisa bangun transmisi tadi. Apalagi di rencana yang ada sekarang kan mau bangun transmisi kebutuhan pembiayaannya 40 billion dollars. Itu nggak ada. Kalau pakai pinjaman komersial nggak akan jalan itu proyek. Ya jadi kita butuh reformasi struktural, tapi juga butuh kerelaan pemerintah untuk memperkuat finansial PLN. Ya salah satunya dengan memberikan tadi ada injeksi untuk equity, tapi yang lain saya juga mau bilang sebenarnya ya kita harus lihat lagi tuh tarif listriknya. Ya memang nggak enak kalau bilang tarif listrik naik, tapi hari ini tarif listrik PLN sama 1 kWh listrik sama harga gorengan lebih mahal gorengan loh. Padahal kita 1 kWh listrik tuh menikmatinya luar biasa kan. Kita ngecas handphone kita itu bisa kita pakai buat macam-macam. Transfer duit, kita buat kencan gitu kan. Sama gorengan 2 kali lebih mahal dari tarif listrik tuh, kita empok sekali langsung habis. Value-nya beda gitu loh. Ya, jadi saya mau bilang juga karena PLN ini suffer, dia dibatasin tuh marginnya hanya 7%, gak boleh lebih. Padahal base practice utility di dunia itu minimum 10% sampai 12%. Jadi saya itu kalau ditanya selalu saya bilang naikin tarif. Tapi mungkin buat masyarakat, aduh akan memberatkan. Apalagi kalau PPN jadi naik 12%. Mungkin gitu Afu. Terima kasih.
Langsung terpantik ya yang ada di ruangan nih, PPN 12% keluar. Saya kira main takeaway-nya memang the economics of it gitu ya, the economics dan trade-off dari pilihan-pilihan untuk mencapai target iklim itu nyata gitu, bahwa itu adalah pilihan-pilihan sulit dan membutuhkan keberpihakan atau memang apa ya, konsistensi ke tujuan tersebut gitu, yang memang mahal, bisa jadi ada biaya-biaya yang harus ditanggung, dan permasalahannya siapa yang menanggung biaya tersebut. Tadi beberapa kata kunci yang keluar, pertama mungkin saya asumsi teman-teman di sini banyak anak-anak HI gitu ya. Kalau belum belajar financing, setelah ini mau memperdalam financing, pembiayaan itu harganya nggak sama gitu ya, tadi ya Pak Fabi yang menarik. Jadi kita harus cari pembiayaan yang murah karena ada pembiayaan yang mahal. Jadi bukan tentang financing aja, tapi struktur di baliknya seperti apa. Dan kemudian tadi mungkin yang menarik untuk diperdalam lebih lanjut ini juga trade-off atau pilihan antara TKDN yang sebenarnya semangatnya mendorong industri lokal yang nascent, tapi pada saat yang bersamaan punya target yang harus dicapai cepat, tapi industrinya belum siap, terus malah jadi rintangan dan sebagainya. Itu kan bagian dari trade-off ya, artinya bukan ada yang clear, oh yang ini atau yang itu gitu. Jadi pasti ada posisi-posisi yang berbeda. Saya kira sangat menarik. Nah, trade-off ini juga pasti ada di sektor kehutanan dan lahan. Kita langsung geser juga ini, tadi disebutkan ada upaya atau target gitu ya untuk mengoptimalkan potensi 557 juta ton kredit karbon, dan obrolan seputar kredit karbon ini sudah 5 tahun terakhir kayaknya semua banyak mengobrolkan ini, tapi kok kayaknya secara apakah itu regulasi atau progres kayaknya masih banyak tantangannya nih Pak Darsono. Jadi trade-off-nya itu apa saja, dan sejauh ini bagaimana trade-off itu tantangan-tantangan yang dihadapi, apakah mungkin kita mencapai target yang tadi disampaikan? Terima kasih Bu Apu, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman. Mungkin sebelum saya menjawab 577 juta ton itu, mungkin saya kasih gambaran dasar mengenai kredit karbon dulu. Mungkin teman-teman ada yang tidak mengerti. Jadi kalau kredit yang namanya karbon kredit itu sebenarnya salah satu instrumen atau komoditas yang diberikan apabila ada aksi pengurangan emisi. Jadi tidak ada bentuk fisiknya nih. Ya, jadi yang kita ngomong itu ada dari aksi mengurangi emisi, ada, saya bisa gambarkan ada 2 kegiatan besar. Seperti kita ketahui sudah banyak karbon yang di udara. Kegiatan yang bisa menyerap karbon di udara itu bisa menghasilkan karbon kredit. Itu satu. Yang kedua, apabila ada kegiatan yang akan datang bisa menghasilkan emisi kita cegah, itu juga kita dapat karbon kredit. Jadi itu 2 kegiatan yang berbeda. Jadi contohnya, kalau maunya teman-teman mendengar ada yang namanya CDM dulu, di zaman Kyoto Protocol. Itu kita membuat pembangkit solar panel, itu bisa dapat karbon kredit. Kenapa argumennya? Argumennya karena waktu itu, kalau maunya nggak bikin solar, pakai solar panel, orang pasti bikin yang berbasis fossil fuel. Jadi ada pencegahan emisi dari fossil fuel ini, sehingga dengan merubah ke namanya wind atau renewable energy, dia dapat kredit. Dan itu ada hitung-hitungannya. Jadi hitungannya bagaimana? Itu untuk mencegah apa yang kita akan emisikan. Ada juga kita mendengar ada kegiatan yang berdasarkan teknologi bisa menyerap karbon di udara. Itu juga bisa menghasilkan karbon kredit. Yang menariknya, alam itu bisa melakukan itu. Dua-duanya. Alam itu bisa kita dapat karbon kredit dari pencegahan emisi yang dengan menjaga hutan. Alam itu bisa menghasilkan emisi juga dengan menanam hutan. Menanam pohon. Karena pohon itu secara natural menyerap karbon yang ada di udara. Jadi mungkin itu sebagai gambaran dulu kegiatan-kegiatannya. Nah ini semuanya itu harus bisa diverifikasi, harus bisa ditulis secara metodologinya sangat jelas. Sehingga setiap karbon kredit yang kita produksikan itu ada cara hitung, cara verifikasi dan sangat transparan. Karena kembali lagi yang kita jual ini bukan sesuatu yang kita bisa pegang. Kan ini karena bentuknya kan jasa lingkungan sehingga sistemnya itu harus dibangun. Jadi menjawab pertanyaan 577 juta ton yang kita bicarakan itu ada 3 skema pasar sendiri yang ingin saya jabarkan. Ada pasar yang lebih berdasarkan keinginan government to government. Jadi ada yang namanya result based payment. Jadi Indonesia selama berapa tahun terakhir ini telah bisa menghitung dan menghasilkan 577 juta ton karbon kredit berdasarkan sistem perhitungan dan metodologi dari PBB. Itu modelnya lebih ke G2G. Jadi umpamanya kita ketahui dulu ada LOI antara Indonesia dengan Norwegia yang $1 miliar.
Jadi skemanya itu lebih ke result based payment, di mana negara-negara maju melihat, oh Indonesia terjadi pencapaian, ya kita bayar. Itu result based payment G2G. Ada yang sekarang lagi diperdebatkan dan akhirnya terjadi, di Paris Agreement itu ada mekanisme yang berdasarkan pasar. Atau kata orang bilang itu pasar wajib. Betul digovern oleh artikel nomor 6 di Paris Agreement, ada 62 dan 64. Semenjak dari Paris Agreement sampai sekarang, pasar wajib ini belum ada karena masih dinegosiasikan terus. Di mana kalau pasar wajib ini argumennya seperti ini, apabila negara bisa mencapai NDC-nya, ada kelebihan NDC-nya itu dia bisa jual ke negara maju melalui sistem bisnis berdasarkan pasar yang namanya carbon credit pasar wajib. Karena pasar itu menunggu Paris Agreement ini lama, ada yang namanya pasar sukarela. Pasar sukarela itu dibangun karena banyak perusahaan-perusahaan di negara maju yang ingin menurunkan emisinya secara sukarela dan mereka tuh tidak bermasalah beli karbon kredit dari negara-negara berkembang atau bahkan di negara maju selama itu bisa diverifikasi, bisa secara transparansi ada hitungannya. Jadi sebenarnya ada 3 jalur yang menurut kami tuh Indonesia harus maksimalkan. Walaupun sebelum-sebelumnya kita selalu melihat yang lebih ke RBP, dan bagusnya saya melihat karena Pak Hasim sebagai envoy dan kita lihat potensi Indonesia membuka pasar ketiga opsi ini. Nah, yang menarik Indonesia itu memang kaya dengan sumber nanti hutan, mangrove, dan laut. Dan ini bisa menjadi potensi mendapatkan carbon credit. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kita bisa, yang Indonesia bisa lakukan itu benar-benar melihat potensi yang namanya nature based solution. Nanti kita melihat transisi energi kita seperti apa. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar ada namanya program JETP, Just Energy Transition Partnership. Itu argumennya sebenarnya sangat valid. Bisa nggak sih kita mendekomisionerkan pembangkit listrik berbasis fosil kita lebih awal? Yang tadi saya diargumennya kan kita begitu. Ini ada potensi emisi yang kita bisa capai di akan datang. Kita bisa cegah, kalau tadinya kita mengemisikan 1 PLN itu kita anggap 5 juta ton per power plant, mesinnya masih ada, life-nya masih ada 20 tahun, kita dekomisi lebih awal. Dan itu harusnya bisa mendapatkan carbon credit, karena argumennya kan tadi kita bilang, kan ini mencegah untuk satu bumi. Jadi kalau menurut saya Indonesia ini dengan sistem energi transisi yang benar, ada opportunity untuk mendapatkan carbon credit dari early decommissioning, bisa juga dari hutan, bahkan bisa juga dari teknologi carbon capture yang sebenarnya kita masih jauh, cuman ada potensi. Jadi menurut saya pemerintah Presiden Pak Prabowo ini sangat terbuka terhadap opsi-opsi itu dan menurut saya juga jadi penting buat Indonesia karena tidak bisa dipungkiri yang namanya carbon credit ini bisa menjadi alat geopolitik dunia. Jadi banyak-banyak hal yang saya pelajari selama 20 tahun terakhir ini jadi alat untuk negara-negara maju kadang-kadang mendiktekan sesuatu yang menurut kami juga tidak fair. Walaupun kita bisa argue, kita bisa bilang, jangan begitu. Cuman maksud saya, kita itu sebagai Indonesia, we have to find our own narrative. Kita harus punya clear apa yang ingin kita capai. Dari situ kita lihat potensi-potensinya seperti apa. Jadi carbon credit ini kita lihat sudah ada market domestiknya. Tinggal kita bangun karena carbon credit ini bisa jadi commodity transition juga untuk kita menuju yang kita mau capai sebagai net zero di tahun 2050 atau 2060. Cuman memang seperti Pak Fabi juga regulasinya harus dibuat. Jadi enabling conditionnya ini yang penting. Karena kenapa? Tidak mungkin orang mau beli apalagi jasa lingkungan yang tidak secara fisik apabila tidak ada sistem transparansinya. Tidak ada sistem metodologi yang terbuka. Dan kan untuk sementara karena ini pasarnya sangat baru, mereka itu mungkin lebih mengakui standar internasional. Indonesia lagi membangun standar sendiri ya tidak apa-apa. Selama kalau maunya kita bisa mengadopsi standar internasional pun kita sama-sama bangun sehingga sistem transparansi ini kita bisa bangun. Jadi kebetulan kalau saya mewakili perusahaan kami ini PT Rimba Makmur Utama sekitar berapa tahun ya, udah lupa saya, 17 tahun yang lalu ya. 17 tahun lalu itu kami melihat potensi bisa menjaga hutan, mensejahterakan masyarakat, menghasilkan karbon kredit.
dan kita jabanin, akhirnya proyek kami ini menjadi proyek paling besar di dunia dalam hal karbon kreditnya dan telah berhasil dijual di pasar karbon sukarela. Jadi ini bisa jadi contoh real untuk pemerintah dan untuk dunia usaha, khususnya di Indonesia juga ada potensi bisa membangun suatu bisnis yang bisa menurunkan emisi, bisa mensejahterakan masyarakat dan bisa menghasilkan profit juga. Mungkin nanti dari teman-teman WWF bisa lebih detail lagi ya apa kegiatannya. Cuman bagi saya ini penting karena bagi saya carbon credit ini is a way for us to go through our decarbonization. Dan ini penting dengan melibatkan semua pihak. Jadi ada pemerintah, ada swasta, bahkan teman-teman dari LSM juga kita libatkan dalam hal ini. Itu aja sih dari saya, Bu Abu. Ya, Pak Darsono, ini dari tadi ya di ruangan ketika Pak Darsono ngomong tuh semuanya sambil nyatet juga. Jadi habis ini teman-teman yang tadinya pas awal masuk sini belum ngerti carbon credit itu apa, sekarang udah ngerti ya. Habis ini ada tesnya soalnya. Ada kuisnya. Jadi tadi apakah itu emisi yang di-prevent dari terjadi atau juga yang diserap dari atmosfer gitu ya. Tadi pada nyata semua, itu menarik. Nah yang saya mau garis bawahi dari yang tadi Pak Darsono sampaikan, salah satunya adalah bahwa Indonesia juga butuh our own narrative. Jadi dari di segala diskusi carbon credit dan pasar karbon ini, apa yang Indonesia sendiri mau capai gitu kan. Karena tanpa itu yang akan terjadi adalah kita sekedar membantu negara-negara atau perusahaan fossil fuel misalnya mencapai target-target mereka tanpa kita sendiri punya narasi atau target dan tujuan kita sendiri. Nah tadi sudah dititipkan nih Pak Aditya untuk detailnya dari framework regulasinya sendiri gitu. Mungkin saya sebelum ke pasar karbon spesifik sebenarnya target yang lebih besarnya kan kita punya volume net sink 2030 gitu ya. Bahwa Indonesia di 2030 sektor forestry dan land use-nya harus menyerap emisi, sudah tidak lagi ada emisi positif. Nah itu sejauh ini apa kerangka regulasinya gitu ya, dan mungkin kalau tadi mau disentuh juga terkait dengan pasar karbon, sejauh apa regulasi itu juga konsisten atau bisa memberikan kesempatan ekonomi ke Indonesia melalui carbon credits. Silakan Pak. Ya, pertama terima kasih atas undangannya untuk hadir di acara ini, dan ini memang kita harus melihat dari kondisi ini kan kita bicaranya dari tadi juga bicara tentang hubungan internasional dan geopolitik juga ya. Salah satunya memang Indonesia ini kalau kita lihat dari pemerintahan yang Pak Prabowo ini kan punya beberapa prioritas. Jadi prioritas pertama ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kemudian adalah bagaimana juga memajukan pasar karbon kita ya. Itu clear sekali. Jadi Pak Hasim, Pak Prabowo semua menyampaikannya memang bagaimana tiga hal ini bisa tercapai. Karena kita juga melihat bahwa secara geopolitik kan memang sekarang ini kestabilan dunia ini kan lagi tidak stabil ya. Ada perang di Ukraina, ada perang di Timur Tengah. Dan tentu saja ini akan menjadi suatu beban pemikiran gitu ya. Kalau kita misalnya pada kondisi di mana sekarang misalnya ketahanan pangan kita konon itu cuma berapa bulan gitu kalau misalnya tidak ada produksi, atau mungkin ada yang bilang malah cuma berapa minggu gitu. Demikian juga konteks energi. Sekarang ini kan kita lebih banyak untuk fossil fuel pun juga sudah impor ya, sebagian besar gitu ya. Jadi ini yang kemudian pemerintah ingin juga memajukan misalnya sekarang ini B35. B35 itu artinya 35% dari campuran bensin itu sebetulnya berasal dari kelapa sawit itu. Nah itu akan dinaikkan lagi menjadi B40 kalau nggak salah per Januari ya Pak ya. Nah ini semua membawa konsekuensi karena ketiga hal tadi ini sebetulnya punya suatu kaitan yang tadi ditanyakan tentang Avolu tadi. Karena keterkaitannya dengan lahan. Lahannya Indonesia ya segitu-segitu aja gitu ya. Tidak akan terus ya kecuali mungkin nanti mau reklamasi di Jakarta gitu tambah sedikit gitu ya. Tapi sebetulnya ya lahan Indonesia ya segitu-segitu aja. Dan untuk kebutuhan energi, pangan, dan bersamaan juga memastikan bahwa Indonesia itu menjadi pasar yang kredibel untuk penyerapan emisi. Itu artinya kita harus dalam konteks memenuhi keinginan untuk ketahanan pangan dan energi tadi, kita tetap harus bisa mempertahankan areal hutan ataupun mangrove ataupun juga gambut.
Karena itu sebetulnya yang tadi disampaikan Pak Darsono ya, itu yang menyerap secara alami. Nah, sekarang artinya kalau saya sih ngelihatnya sebetulnya ada dua cara gitu ya. Yang pertama adalah memang kita melakukan perluasan, ekstensifikasi. Nah, cuma memang melakukan perluasan ini seringnya gitu ya, atau akan membawa akibat deforestasi biasanya, atau perubahan konversi mangrove dan sebagainya. Nah, ini yang tentu saja artinya melepaskan emisi ya, karena tadi pohon, kayu itu semua menahan supaya karbon itu tidak lepas. Belum lagi kalau misalnya itu wilayahnya mangrove dan gambut, di mana juga storage storage carbon storage-nya juga tidak hanya di pohon, tapi juga di dalam bahan organik yang ada di dalam tanah. Nah, yang berikutnya itu kalau misalnya kita juga melakukan tadi intensifikasi. Jadi intensifikasi ini sebetulnya peluangnya saya lihat masih cukup besar ya, cukup lebar ya, karena rata-ratanya produktivitas kebun sawit di Indonesia ini kan relatif masih agak rendah gitu ya. Jadi kalau smallholder itu mungkin sekitar 2 ton per hektar, kalau untuk di industri mungkin sudah 3 sampai 4. Nah, ini sebetulnya kalau kita bercermin dengan negara tetangga kita aja, itu juga Malaysia itu kan sudah rata-ratanya sekitar 4 ton gitu ya. Jadi ada peluang meningkatkan volume produksi dari intensifikasi. Nah, tapi kita juga ngelihat tadi misalnya untuk konteks ekspansi tapi juga tetap supaya inline dengan Avolu tadi semangatnya. Nah, WWF melakukan studi konteksnya untuk melihat di mana sih sebetulnya wilayah-wilayah Indonesia yang kira-kira bisa dilakukan upaya untuk pengembangan agriculture ataupun perkebunan tanpa atau dengan dampak lingkungan, baik itu ke biodiversity ataupun karbon yang relatif lebih rendah. Nah, itu di 2022 kita mengidentifikasi ada sekitar 3,9 juta hektar sebetulnya di seluruh Indonesia. Jadi ini banyak yang mungkin bekas hutan yang diterlantarkan atau juga bisa jadi kebun yang mau dibuat tapi nggak berhasil. Jadi cukup banyak sebetulnya area konsesi ataupun HGU yang sebetulnya tidak produktif. Nah, kita memang inginnya mendorong bahwa bagaimana itu yang harus dijadikan prioritas pertama, misalnya untuk pembangunan agriculture baru atau perkebunan baru. Nah, kemudian juga kan kemudian ditanya gitu, seperti sering dipertanyakan, ya itu kelihatannya memang cocok, tapi biasanya tempat-tempat seperti itu sudah ada masyarakatnya. Nah, ini yang kemudian harus didorong model-model kemitraan. Jadi cukup banyak sebetulnya contoh-contoh di mana kemitraan antara perusahaan baik itu swasta maupun BUMN yang dapat berjalan dengan baik. Cukup banyak juga misalnya dengan contoh-contoh dengan perusahaan-perusahaan kehutanan. Jadi sekarang kalau di Jawa yang sering dihajar itu kan perhutani ya. Tapi sebetulnya di perhutani pun juga banyak contoh keberhasilan juga sebetulnya. Nah, ini yang saya pikir yang harus menjadi bagian dari pemikiran pemerintah untuk memastikan bahwa konteks perluasan ini yang di tempat-tempat yang memang sudah terdegradasi atau deforestasi. Karena kalau kita misalnya mengembangkan agriculture dan perkebunan itu pun dengan misalnya skala agroforestry dengan model mosaik, itu juga sebetulnya membawa jasa lingkungan selain biodiversity juga karbon juga. Nah, itu juga mungkin bisa dipikirkan itu bagaimana upaya-upaya ini kan rehabilitasi ya Mas ya jadinya ya. Ini kan juga menjadikan karbon, itu juga menjadi peluang-peluang untuk insentif. Nah, tentu kalau tadi bicara dengan regulasi, sebetulnya salah satu yang sering diomongin dari dulu itu one map gitu ya. One map itu banyak dibicarakan, banyak dibahas, banyak diseminarkan, tapi belum jadi-jadi. Nah, harapannya kalau Pak Prabowo bisa potong
kompas dan segala macam itu akan banyak menyelesaikan persoalan. Karena di dalam one map ini akan dilihat tadi HGU yang tidak produktif cabut. Konsesi yang tidak produktif diproduktifkan. Dan juga tumpang tindih perizinan itu yang harus di sort out. Karena sering sekali di lapangan karena masalah tumpang tindih ini jadinya nggak terjadi apa-apa, ini lahan itu dibiarkan saja gitu. Nah, jadi saya pikir peluang-peluang kita untuk mencapai target-target itu ada dengan tetap menjaga supaya Avolu itu tercapai, karbon itu tercapai, cita-cita pemerintah untuk mendapatkan jasa lingkungan itu juga tercapai, tapi di saat yang sama juga ketahanan pangan dan energi dari biofuel dan biomass itu juga bisa berjalan sejalan. Memang ini it's a big effort. Tapi sebetulnya jalannya itu ada. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Aditya udah share dari perspektif WWF juga ya. Jadi tadi mungkin yang saya mau garis bawahi di sini bahwa beberapa target self-sufficiency energi seperti biodiesel itu akan ada dampaknya juga ke sektor Volu. Dan tadi teman-teman jadi ada dua kemungkinan pendekatan dengan resikonya gitu ya. Tadi ekstensifikasi artinya menambah jumlah lahan yang digunakan untuk produksi dan dengan resiko deforestasi tadi, atau justru intensifikasi dan atau juga memanfaatkan HGU atau area yang statusnya itu bukan hutan gitu ya, bukan kawasan hutan dan tidak berhutan juga untuk keperluan atau mencapai target-target tadi. Saya kira teman-teman ini 5 orang ini sudah memberikan crash course gitu ya, mudah-mudahan terhadap state of kebijakan iklim di Indonesia saat ini, apa saja dokumen-dokumen yang ada. Jadi sekarang saya ingin beri kesempatan untuk teman-teman sebenarnya untuk saya bahkan belum bilang mau Q&A udah ada 2, udah banyak, saya cuma bisa pilih 2 ini. Jadi mungkin saya ingin beri kesempatan ke Bu Kami untuk pilih 1, kemudian nanti Pak Darsono bisa pilih 1 juga. Yang baju biru, oke siap. Yang baju biru Pak Darsono boleh pilih 1 sekarang. Ada yang perempuan tadi yang angkat tangan ya? Oh itu ya, oke siap. Jadi kita 2 dulu, kalau misalnya waktunya mungkin saya tambah tapi kayaknya tidak bisa. Silakan mikrofonnya sudah ada Mas. Udah berdiri dari tadi dia berarti di situ ya, nggak dapat tempat duduk. Silakan Mas. Oh mikrofonnya. Oke, yang sebelah sana udah ada mikrofonnya belum juga ya? Oke, kita tunggu sebentar. Tes. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Steven dari Climate Justice Movement. Pertanyaan saya mungkin cuma 1 ya. Bagaimana kebijakan iklim Pak Prabowo itu bisa berbasiskan keadaan iklim? Mungkin tadi disinggung there is no transition without transmission. Bagi saya there is no transition without justice gitu. Gitu sih. Karena kenapa saya menanyakan ini biar di nasional sendiri sebelum kita ke internasional itu kebijakan aksi iklim Pak Prabowo itu bisa based on climate justice gitu, bukan based on just ekonomi saja gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Pertanyaannya apakah spesifik ke salah satu narasumber mungkin orang bapak-bapak dari NGO mungkin dari ISR sama WWF, karena kalau orang pemerintah belum tentu tahu keadaan iklim gitu. Terima kasih. Siap. Jadi Pak Fabi dan Pak Aditya nanti ya kita tanya tentang justice. Boleh selanjutnya yang tadi sudah dipilih mikrofonnya. Selamat siang, nama saya Tara. Saya adalah karyawan dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Oke. Nah, tadi sepanjang diskusi banyak menyentuh soal energi terbarukan. Nah, saya masih penasaran bagaimana pemerintah dalam roadmap-nya itu melibatkan mikrofonnya boleh lebih dikit Mbak, sorry. Yes. Melibatkan transportasi dan logistik untuk dalam kebijakan-kebijakannya, terutama dalam energinya, karena dalam kegiatan saya dalam bekerja banyak tracking yang saya masih pakai gitu ya, ataupun jenis transportasi itu masih menggunakan fuel semuanya, fossil fuel. Nah, bagaimana sementara kalau saya lihat di beberapa negara ada yang sudah melibatkan kebijakannya di transportasi ataupun logistiknya, baik itu untuk manusia ataupun untuk
dunia ekspres logistik mereka. Nah, bagaimana Indonesia melihat 5 tahun ke depan transportasi ataupun logistik ini melibatkan energi hijau terbarukan? Itu aja. Oh, sama satu lagi mungkin terkait dengan pangan. Tadi dikatakan bahwa roadmap kita itu melibatkan diversifikasi. Sementara yang saya lihat di saat ini kita masih cenderung untuk memiliki yang namanya monoculture, yaitu contoh singkat adalah makanan pokok Indonesia adalah beras. Sementara kebutuhan beras ini semakin lama semakin tinggi, tapi pemenuhannya semakin sedikit, kayak gitu. Entah itu dari yang kita anak muda nggak mau jadi petani, ataupun keterbatasan lahan. Tadi kan dikatakan bahwa lahan sebenarnya Indonesia lahannya segitu-gitu aja. Baik. Dan ditemukan beberapa lahan yang bisa dipakai untuk bercocok tanam lagi, seperti itu. Nah, bagaimana Indonesia, pemerintah itu melibatkan brandingnya sendiri, mungkin ya, brandingnya sendiri. Karena kalau misalnya kita punya sumber bisa kita tanam macam-macam, tapi ternyata pasarnya itu hanya bisa menyerap beras doang kayak gitu. Nah, bagaimana Indonesia melihat itu dan kebijakannya melibatkan di 5 tahun ke depan. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Farah. Jadi justice, pangan, dan transportasi. Persis 3 topik yang belum tercover ternyata dalam tour the issue kita sejauh ini. Mungkin aku mulai dari Pak Fabi dulu sebenarnya nih. Kayaknya soalnya 2, yang transport tadi mungkin transisinya seperti apa. Dan juga elemen justice-nya nih Pak dalam transisi. Dua-duanya tapi bebas mau yang mana dulu Pak. Iya. Jadi yang pertama gimana memasukkan keadilan ya di dalam transisi energi. Bukan bagaimana tapi harus masuk gitu kira-kira. Nah cuma harus dipahami bahwa yang namanya just itu berbeda konteksnya. Satu negara dengan negara lain, bahkan kalau kita lihat Indonesia satu daerah satu dengan daerah lain itu berbeda. Tapi kalau kita lihat kembali apa sih sebenarnya kalau kita mau energy transition itu apa kira-kira? Tujuan transisi energi itu kan kita mengubah energi yang tadinya, energi yang dihasilkan dari energi fosil ke energi terbarukan yang lebih bersih. Sebenarnya transisi energinya sendiri sudah ada unsur just. Kenapa saya ambil contoh? Tahu nggak kita bahwa kalau kita terus menyalakan atau kita membakar batu bara di PLTU, itu ada dampak ketidakadilan bagi orang yang tinggal di sekitar PLTU. Kenapa? Karena di situ ada partikulat, ada gas buang, ada emisi kalau kita bilang PLTU ya bisa ya PM 10 gitu ya, SOX, NOX yang bisa atau debunya gitu ya, yang bisa membuat warga yang tinggal di sekitar PLTU itu bisa sakit radang paru-paru loh, ISPA. Jadi transisinya sendiri sebenarnya sudah punya dimensi keadilan. Di transport misalnya kita membakar BBM dengan kualitas yang rendah, seperti hari ini yang ada di Indonesia, itu menciptakan polusi udara dan jadi silent killer gitu. Jadi yang saya katakan, transisi sendiri itu dengan kita berpindah dari energi kotor ke energi bersih, itu sudah adil karena yang tadinya menjadi korban, semoga nggak lagi jadi korban. Kalau PLTU-nya dimatikan gitu ya, nggak lagi bakar batu bara. Warga yang, tahu nggak kalau Anda pergi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, warga yang jalannya tiap hari dilalui sama truk-truk yang ngangkut batu bara. Ya, itu debu, abu batu bara yang baru ditambang itu kalau masuk ke tubuh kita, ya lewat saluran pernafasan, itu akan punya dampak kesehatan luar biasa gitu. Jadi secara sederhana saya mau bilang begitu, tapi tentunya kalau kita mau bilang yang lebih luas, ya bagaimana membuat agar transisi energi itu berkeadilan, itu memberikan kesempatan bagi semua pihak, semua orang, ya untuk bisa mendapatkan manfaat. Misalnya apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Karena ternyata untuk renewable energy, misalnya Anda mau, saya bilang untuk PLTS, barrier to entry-nya lebih rendah daripada kalau Anda mau jadi engineer untuk gas plant atau PLTU.
yang harus punya kualifikasi tertentu loh, karena ini urusannya sama mesin yang kompleks ya. Tapi kalau solar enggak gitu. Nah, ya jadi butuh apa? Butuh di training. Nah, ada kesempatan yang lebih luas. Nah, yang lain apa kalau dalam konteks Indonesia yang saya sering kali bilang. Kita lihat hari ini ya. Saudara-saudara kita yang di 3T, daerah-daerah terpencil ya, yang dioperasikan oleh PLN, ada 3,4 gigawatt. 3.400 megawatt PLTD yang dioperasikan oleh PLN itu untuk daerah-daerah terpencil. Ya. Nah, mereka kalau Anda pernah pergi ke sana, Anda bisa merasakan betapa bedanya kualitas listrik yang dinikmati. Nah, sekarang kalau kita mau transisi energi, bisa nggak kita ganti itu dengan energi terbarukan yang bisa menyediakan listrik 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan kualitas yang lebih baik dan jumlah yang lebih banyak. Nah, itu saya kira yang kita bisa berdiskusi 2 malam urusan jas gitu ya. Nah, tapi kira-kira gambarannya begitu. Jadi nggak ada jawaban single, tapi it has to be planned, harus dimasukkan memang dan harus ada gitu. Transport Pak. Transport. Tadi saya udah nyinggung dikit ya soal bahan bakar. Tapi gini, kalau kita mau mencapai dekarbonisasi, kita mencapai net zero ya. Kayak kalau punya waktu silakan Google masuk ke isr.or.id. Ya, itu website lembaga saya, di situ banyak kajian studi termasuk kita sudah 2021 kita publish laporan untuk dekarbonisasi sektor energi di Indonesia. Kalau kita mau dekarbonisasi, kalau kami bilang 2050 karena untuk selaras dengan target 1,5 derajat ya. Saya pakai di 1,5 derajat. Ininya FPCI yang kemarin, yang net zero kemarin. Ya, kita harus 2050 bahkan lebih awal. Ya, jadi saya bilang saya apresiasi tuh sama Pak Prabowo yang berani bilang 2040 gitu ya. Walaupun saya tahu PLN pusing pasti. Gitu. Tapi take it as a mission gitu kira-kira. Nah, kita nggak bisa hanya bilang untuk pembangkit listrik, enggak. Harus transportasi, harus industri. Gitu. Di transportasi apa? Ya banyak yang bisa dilakukan. Misalnya tadi kita kalau yang biasa dilihat untuk menurunkan emisi di sektor transportasi, misalnya dengan cara kita jangan banyak-banyak pakai kendaraan bermotor deh, gitu ya. Kalau bisa naik yang non-motorized vehicle itu lebih bagus. Misalnya, ya kan kita hari ini kita malas jalan. Pergi belanja ke mart-mart itu aja yang harusnya bisa jalan kaki, kita malas naik motor gitu ya. Kenapa nggak naik sepeda atau jalan kaki? Nah, itu hal yang sederhana. Nah, yang lain apa? Kalau kita lihat dari teknologi yang hari ini, switching ke electric vehicle. Ya, electric vehicle itu ada yang sumber listrik, ada yang pakai baterai, ada juga yang pakai fuel cell. Ya, PLN udah ngembangin dua-duanya tuh, yang untuk fuel cell dengan hidrogen, ya, dengan kendaraan listrik yang pakai baterai. Kenapa? Karena kalau dengan kendaraan listrik terjadi efisiensi. Ya, walaupun ada orang bilang kan masih ngecasnya listriknya masih pakai fossil fuel, iya. Tapi kalau dari sisi karena lebih efisien, gitu ya, maka emisi yang dikeluarkan per kilometer lebih rendah. Ya. Nah, sembari kita melakukan pindah teknologi itu, listriknya dibersihin. Lama-lama kita bisa mendapat kan yang lebih bersih. Nah, yang lain banyak ya. Misalnya sekarang dilakukan untuk penggunaan kendaraan publik, public transport ya gitu ya. Dibuat aja masif. Bahkan saya pernah bilang itu mengusulkan agar mungkin dalam satu hari public transport se-Jabodetabek itu digratiskan, gitu ya. Ya jadi orang tuh kita bisa lihat tuh, itu bisa jadi aksi NDC loh. Ya, satu hari public transport di ini kita bisa lihat tuh berapa banyak orang yang nggak naik kendaraan pribadi tapi naik public transport, gitu ya. Nah itu bisa jadi upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Bisa masuk ke dalam NDC, kita buat aja tiap hari kayak car free day lah, tiap hari Minggu gitu ya. Nah bisa dibuat kayak gitu tuh. Ya, atau bahkan disubsidi, dibuat murah. Jadi tapi public transportnya harus diperbaiki gitu ya. Saya kira ini bukan hal-hal yang sulit sebenarnya, tapi kita bisa melakukan di logistik ya dengan teknologi sekarang AI misalnya bisa menggunakan optimasi untuk transport untuk mengoptimalkan traffic
ya, itu juga bisa dilakukan dan bisa mengurangi konsumsi energi. Mungkin itu Afu beberapa. Ya, terima kasih banyak Pak Bik. Kayaknya tadi kalau ngomongin transportasi umum jadi sangat berhubungan juga ke peran salah satu aktor yang dari tadi belum kita bahas, yaitu pemerintah daerah ya. Sebenarnya pemerintah subnasional, selain pemerintah nasional dan BUMN-nya dan dari kerangka kebijakan, juga memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai banyak target-target iklim Indonesia gitu ya. Dan kemarin kita baru selesai pilkada dan sudah ada hasilnya. Kita lihat juga bagaimana itu nanti akan mempengaruhi pencapaian kebijakan iklim Indonesia ke depan. Yang belum terjawab tadi adalah terkait topik pangan. Tadi saya tawarkan Pak Priyanto apakah mau menjawab atau Pak Aditya dari pangan ini, ya silakan Pak. Oke, setelah ini nanti kita closing statement. Mungkin cepat aja ya. Memang pangan pun juga mengalami proses industrialisasi ya. Jadi sebetulnya kayak varietas beras itu ada ratusan varietas beras. Dulu kalau di Jawa itu yang terkenal rojo lele misalnya ya, itu kan enak ya. Dan juga varietas-varietas yang dikembangkan misalnya masyarakat adat seperti di Kalimantan dan sebagainya. Kalau nggak salah sekarang itu mungkin sudah terkungkung menjadi 4 varietas aja. Jadi di seluruh dunia ya beras yang betul-betul menjadi primary. Nah, kebetulan belum lama ini di Agustus itu WWF meluncurkan suatu report, global report tentang food system. Dan di situ memang salah satu rekomendasinya adalah bagaimana food system itu agak bergeser dari sesuatu yang menjadi masif dan industrial, tapi juga lebih didasarkan kepada food system lokal. Karena memang kalau dari sisi kita berpikir ya, kalau misalnya kita melihat, sebetulnya kearifan lokal dalam artian mengembangkan suatu produk agriculture yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan tipologi, itu pasti banyak membawa manfaat karena produktivitasnya biasanya walaupun mungkin tidak setinggi, tapi dia ketahanan terhadap hama dan juga kondisi cuaca dan sebagainya itu biasanya sudah lebih pas. Karena sebetulnya kalau kita salah satu yang harus kita pikirkan sekarang ini kan sepertinya masalah kesesuaian lahan baik itu iklim maupun lokasi kadang itu kan agak gak terlalu ini ya, mohon maaf ya, tapi memang selalu bisa saja kita menanam padi itu di lahan gambut. Tapi input yang harus ditanamkan di situ, jadi fertilizernya yang untuk menurunkan pH-nya, kemudian bagaimana harus dilakukan blocking kanal dan sebagainya yang kemudian justru menimbulkan emisi juga karena dengan air diturunkan maka tereksposlah bahan karbon itu terhadap udara, maka terus terjadi emission gitu ya untuk di wilayah gambut. Hal-hal seperti ini mungkin yang juga saya pikir pemerintah akan semakin melihat betapa pentingnya agriculture itu harus melakukan penyesuaian dengan tipologi, baik itu dari kearifan lokal maupun dengan kondisi wilayah. Karena sekali lagi itu juga yang akan membawa kita kepada kondisi yang memenuhi tadi cita-cita ketahanan pangan, ketahanan energi, volume-nya juga dapat. Jadi kira-kira itu yang PR-nya juga. Terima kasih. Baik, sangat clear ya mudah-mudahan Mbak Farah. Jadi tadi dari sisi transportasi, elemen justice dan juga pangan sudah kita cover. Untuk penutup terakhir, mungkin 30 detik aja masing-masing. Sebenarnya saya melihat teman-teman yang duduk di sini kan semuanya masih hopeful ya, baru menuju mau lulus ya. Ini tahun terakhir gitu nggak ya? Dan sementara di atas panggung kita punya mungkin 5 orang yang aku bisa bilang adalah leaders of the industry. Dalam arti dalam konteks aksi iklim ya, pucuk kepemimpinannya ini dari berbagai sektor adalah yang ada di depan sini. Ada Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Eksekutif Vice President PLN, Rimba Raya Makmur yang sudah, RMU maaf, yang sudah menjual langsung karbon, kemudian juga segala studi terkait energi, dan juga WWF Indonesia sebagai NGO gitu. Untuk teman-teman yang mau memulai, artinya melakukan sesuatu sebagai profesional dalam konteks aksi iklim gitu, maybe they have 20-30 years between antara panggung ini dengan teman-teman duduk, what would be your advice untuk gimana teman-teman ini bisa jadi profesional yang berkontribusi juga nih dalam mencapai aksi iklim Indonesia. Saya mulainya Bapak mau mulai, saya tadinya mau gantian ke sebelah sini sebenarnya. Mungkin bisa mulai dari, Pak Priyanto mau mulai justru, baik.
Gimana biar saya bisa jadi Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pertama saya ingin mengajak bahwa kita punya visi yang besar. Ya, 8% nggak mudah. Ya, tidak ada suatu negara yang tumbuh sangat tinggi tanpa industri manufaktur. Itu udah pasti. Untuk memulai industri manufaktur itu butuh pemerintah butuh ada beberapa instrumen, ya termasuk kita berikan proteksi, ya termasuk TKDN, ya nggak mungkin lah kita bahkan beberapa negara itu sudah mungkin dibilang deindustrialisasi, tapi kita lebih cepat. Kita belum pernah punya masa keemasan industrialisasi, ya tetapi sudah turun. Ya itu yang pertama. Kedua, saya juga pengen ngajak ya, kita itu udah hampir 30 tahun itu di middle income trap. Itu loh. Apa teman-teman nih generasi Z ya atau Alpha itu mau seperti ini terus ya. Jadi memang harus ada kekuatan ya dari kita untuk mau maju ya. Nggak mudah bikin negara kita tumbuh dengan 8% ya. Kalau kita apalagi kita mau mencapai 30 ribu US dollar GNI ya. Yang ketiga, saya sebenarnya pengen nunjukin ya bahwa kita memang berat. Mungkin kalau bisa di slide 3 di paparan saya ya. Kita melihat bahwa sampai sekarang itu hampir 75% ya energi kita itu disuplai dari fosil. Ya, oil itu sekitar 31% ya, coal lebih besar. Negara kita yang dibilang punya potensi hydropower ya, itu cuma 3% ya Bu ya, 3%. Untuk geothermal itu cuma 2% ya. Jadi bayangin aja nggak mudah ini sebetulnya ya. Kemarin saya juga sempat ditanya oleh teman-teman UI ini jargon aja atau gimana sih Pak transisi energi gitu kan. Saya jawab ya kalau kita mau bareng-bareng punya collection action yang sama ya kenapa tidak gitu loh ya. Itu. Kemudian saya kira ada beberapa hal yang kita lihat di slide berikutnya juga ya. Saya satu slide aja ya. Itu coal kita semakin naik ya, sementara renewable energi kita itu tidak seindah yang kita bayangin ya, berat sekali ya, termasuk bagaimana, tapi kita punya beberapa instrumen ya, misalnya terkait dengan kita akan support juga untuk nuklir, kemudian hidrogen, ini sudah dimulai ya, insya Allah meskipun butuh persiapan tidak di RPJM ke depan 2005-2009, tapi akan kita mulai ya. Karena ini satu-satunya atau bukan satunya, salah satu opsi untuk bagaimana kita cepat untuk mengurangi emisi. Ya. Kemudian saya kira juga teman-teman ya, mungkin ada beberapa hal yang di slide 9 ya. Di slide 9 ini juga kami coba ingin tawarkan ya, bagaimana beberapa isu yang nanti kita menjadi pathways kita di dalam energi ya. Teknologi menjadi salah satu isu ya. Makanya kita di dalam RPJM kita akan kembangkan CCU dan CCUS ya. Tetapi yang jelas teman-teman langkah tadi disebutkan ya. Aksi-aksi iklim kita itu harus clear. Teman-teman ya generasi Z, Alpha itu berpikir kembali kalau mau being fashion ya. Karena fashion saja itu penyumbang hampir 20% emisi ya. Ya mulai dari proses di hulunya sampai hilirnya ya. Nah, ini saya kira beberapa hal yang harusnya nyata ya, termasuk tadi singgung misalnya masalah penggunaan transportasi publik. Nah, satu hal lagi yang kita juga pastinya akan berat adalah teman-teman di WWF pasti juga setuju ya. Kita akan melakukan reforestasi 12 juta hektar. Ya, selama ini yang ini mungkin memang kita agak dipinggirkan ya. Tapi ini saya kira ini menjadi komitmen kita bersama ya, apalagi dalam
dalam suasana untuk kita benar-benar menekan bencana akibat perubahan iklim. Teman-teman mungkin nggak sadar ya bahwa 2020 hingga 2022 itu kita mencatat kerugian akibat bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim itu hampir 600 triliun ya kerugian kita ya. Dan saya yakin kalau kita mau tes ya, apakah masih ada yang nggak percaya dengan perubahan iklim? Ya. Rusia itu salah satu negara masyarakatnya tidak percaya dengan perubahan iklim. Ya, teman-teman di FICP silakan disurvei ya, apakah berapa yang percaya dengan perubahan iklim? Ya. Dan ini merupakan sangat penting untuk bagaimana tadi membangun kesamaan bersih. Demikian, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Prianto. Boleh tepuk tangan untuk Pak Prianto. Selanjutnya tadi professional advice atau closing statement dari Ibu kami yang silakan. Mungkin kelebihan dari pengendalian perubahan iklim ini dia multidisiplin ya. Jadi teman-teman tadi dibilang banyak teman-teman HI sangat terbuka peluang karir untuk mendalami tentang perubahan iklim. Climate diplomacy itu sesuatu yang sangat menarik untuk didalami. Tadi Pak Darsono bilang kita perlu naratif gitu ya, good naratif misalnya, itu rasanya menjadi bagian dari teman-teman di FH yang bisa di hubungan internasional bisa menyusun naratif seperti itu. Mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa aksi iklim itu bisa dimulai dari diri sendiri. Seperti misalnya bagaimana kita melakukan offset atas jejak karbon yang kita keluarkan ya. Seperti kemarin kami pergi ke COP, saya yakin teman-teman Bapak Ibu di sini sudah melakukan offset atas jejak karbonnya mungkin melalui pembelian karbon kredit punya Pak Darsono. Jadi teman-teman juga bisa. Kemudian menggunakan kendaraan listrik juga merupakan salah satu yang bisa kita lakukan sebagai kontribusi nyata untuk aksi iklim. Boleh tepuk tangan juga buat Bu Kamia, terima kasih banyak. Ini aspek multidisiplinary dari climate itu benar banget sih Bu. Saya juga S1-nya HI dan itu memang membutuhkan banyak multidisipliner. Pak Darsono gimana? Saya coba merangkum dengan 30 detik. Cuman saya ingin encourage teman-teman, saya lihat ada masih mahasiswa atau mungkin karir yang baru. Make sure you work in a place that has a purpose. Ya, itu kencing. Purpose itu menurut saya itu untuk sekarang, there are two purpose that we need to serve as human. One is solving the climate change issue. Dua, solving the inequality issue. Menurut saya itu penting. Jadi dimanapun nanti Bapak dan Ibu sekalian bekerja, itu hopefully bisa serve one or both. Dan saya yakin apabila teman-teman di sini itu bisa berbuat itu, perubahan itu akan terjadi. Jadi jangan mikirnya kalau dulu, mohon maaf, saya tahun ini udah 50, kerja itu mikirnya cuma uang. Karena emang semuanya begitu. Kalau sekarang kan jangan. Kerja itu harus ada purpose. Harus ada purpose tuh. Bukan cuan. Ada cuan belum tentu. Nah, dari pengalaman saya yang punya perusahaan 10 tahun hampir tidak ada keuntungan, akhirnya ada karena kita mulai dari purpose. Karena saya ingin tekankan yang ada purpose itu nanti akan ada nilainya. Yang menurut kita tuh penting karena ini untuk anak dan cucu kita juga sebenarnya. Itu sih dari saya, terima kasih. Boleh teman-teman buat Pak Darsono. Saya juga meresapi. Kalau Pak Fabi gimana nih, work for purpose juga? Ya, saya mau bilang, I've been doing this for more than 25 years. Ya, jadi yang saya mau bilang ke teman-teman, bahwa jangan berharap instant gratifications. Karena apa yang kita perjuangkan itu nggak langsung kita dapatkan hasilnya hari ini, itu butuh proses yang panjang. Ya, dan oleh karena itu saya ingin bilang bahwa kalau kita ingin menyelesaikan tadi persoalan yang krusial ya, sangat is the humanity problem, bukan hanya problem Indonesia, tapi problem humanity. Maka yang kita harus punya kesadaran itu bahwa we are under threat gitu sebenarnya. Kalau kita sadar itu, maka and then have a passion to solve that problem, karena passion ini kayak energi yang terus-menerus hadir ya. Ya, dan hari ini kalau kita passion aja nggak cukup, tapi kita harus knowledgeable. Karena problem itu kompleks, tadi bukan hanya multidisiplin, is very complex. Ada banyak hal yang harus, nggak bisa bikin sekedar satu rekomendasi tapi kemudian punya implikasi yang lain. Atau melakukan sesuatu yang punya implikasi yang lain. So we have to keep
ourselves itu juga untuk selalu belajar hal-hal yang baru. Dan yang terakhir yang mau saya bilang adalah be consistent with what you do. Yeah, and enjoy. Enjoy the ride. Just do it and enjoy. Tepuk untuk Pak Fabi. Terakhir Pak, mari. Ya, mungkin kalau saya ya, pertama climate change is real. Jadi perubahan iklim itu beneran terjadi. Dan teman-teman, adik-adik yang muda-muda ini sebetulnya mewarisi planet yang sorry to say lebih buruk kondisinya daripada kita. Jadi, tapi Anda juga tetap harus melihat ini dengan kacamata bahwa sebetulnya solusinya itu ada. Solusinya itu ada. Tapi apakah willingness politikalnya segala macam itu kesana tidak? Karena kenyataannya paling tidak yang saya tahu ada 5 kepala negara itu tidak believe in climate change. Yang akan datang di Amerika Serikat, Trump itu sudah menyatakan dia doesn't believe in climate change. Presiden Argentina tidak believe in climate change. Dan beberapa lagi, termasuk Perdana Menteri yang di Belanda itu tidak believe in climate change. Jadi ini teman-teman harus melihat through the noise, go to the science. Jangan hanya percaya pada misalnya social media dan segala macam. You have to verify. Dan inilah yang kemudian harus jadi pegangan bahwa kebenarannya itu bisa saja terdistorsi. Tapi pikiran kita seperti tadi banyak sudah ini semuanya we have to have a clear head on this gitu ya. Karena teman-teman ini adalah harapannya, aktivisme itu juga penting. Memastikan bahwa syukur sekarang presiden kita Pak Prabowo itu dia believe in climate change. Gitu ya. Tapi nggak tahu tadi berikutnya. Ya teman-teman lah yang sebagai aktivis kedepannya yang harus meneruskan perjuangan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi kata kuncinya tadi visi yang kuat, multidisipliner, work for purpose, patience and consistency, dan juga optimisme dan clarity. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi oleh-oleh pulang. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali untuk semua pembicara. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti diskusi hari ini yang saya kira sangat-sangat menarik. Dan silakan selamat mengikuti sesi-sesi lain selanjutnya di CIFP. Terima kasih banyak. Kepada para panelis, terima kasih banyak. Saya ingin mengundang para panelis untuk sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada para panitia boleh memberikan souvenir. Dan juga kepada kameramen untuk bersiap. Kepada Kafu dan para panelis mungkin boleh sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik, kita sesi foto bersama dulu para panelis. Ya. Baik, kamera udah siap. Saya akan membantu aba-aba untuk souvenirnya boleh dipegang dan ditunjukkan. Nanti saya akan bantu hitung. Baik, dalam hitungan ketiga. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada para panelis.